apapun pekerjaan Anda sekarang, mau Anda saat ini belum bekerja, masih kuliah, masih sekolah, ataupun teman-teman yang hari ini tuh masih bekerja sebagai PNS mungkin, atau sebagai seorang teman-teman apapun yang bergerak di bidang apapun, lanjutkan aja pekerjaannya, nggak masalah. Anda boleh jadi reseller. Ini kan tidak harus seperti kayak Anda itu full time 8 jam dari pagi sampai malam, kan nggak harus. Ya namanya juga reseller belajar bisnis, tapi seperti yang sudah saya sanjarkan bahwa namanya reseller itu tidak mungkin Anda kalau mengerjakan itu setengah-setengah. Tidak ada sesuatu kalau dikerjakan itu tidak sukses, itu tidak ada. Segala sesuatu itu dikerjakan harus dengan fokus. Kalau dengan fokus itu baru bisa sukses. Tadi pertanyaannya apa ya? Tolong bisa diulang. Tolong bisa diulang. Tadi pertanyaannya apa? Ya, yang mau tanya ya. Oke, sekarang yang subscriber SP30, saya juga mengucapkan thank you, terima kasih. Selama ini udah subscribe ya, dan beberapa hari ini. Oke, pertanyaan bagus. Din 01, apakah bisa sistem dropship? Kita lebih ke reseller sih. Kita lebih ke reseller ya. Jadi tetap harus pakai modal meskipun kecil, tapi tetap. Jadi yang penting kalau misalkan kita pakai reseller, jadi Anda harus belanja dulu, kemudian baru Anda kirimkan ke konsumen. Tetapi soal konten-konten tentang edukasi produknya dan sebagainya, Anda nggak usah khawatir, di komunitasnya sudah disiapkan semuanya. Jadi tentang produk kita, apalagi sekarang kita bergerak di bidang kesehatan, dan ini lagi dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, khususnya masalah imunitas. Jadi nanti konten-kontennya tentang produk imunitas ini akan dibagikan banyak. Dan seperti kita ketahui bahwa zaman sekarang ini kunci untuk bertahan melawan COVID adalah imunitas. Dan itu sangat dibutuhkan oleh orang tua Anda, kakek Anda, nenek Anda, om Anda, tante Anda, paman Anda, bibi Anda, itu sangat membutuhkan produk kami. Dan itu pasti akan sangat membantu kesehatan daripada tubuh Anda. Ya, jadi kami menyarankan sistem reseller. Pak mau nanya bagaimana cara berwirausaha bagi pelajar di era milenial. Lo kan sudah dijelasin gitu loh, Andri Suhandri. Ya jadi reseller aja, kamu ini lucu. Nanya pertanyaan yang udah dijelasin tadi gitu loh. Ya kan, ya mending ya jadi reseller. Ya itu paling cocok untuk pelajar. Oke, next question. Gimana caranya mengatur waktu ketika kita juga punya usaha baju dan menjaga toko dan menjalankan bisnis kayak gini? Lah justru bisnis kayak gini paling tepat karena modalnya cuma HP, terus kemudian yang enak Anda tinggal sebarkan link, kemudian kontennya juga sudah ada. Ketika Anda nyebarkan itu semua, ya otomatis yang bekerja ini kan linknya, yang bekerja ini kan kontennya. Anda tinggal broadcast ke grup WA teman-teman Anda atau grup WA-nya teman-teman orang tua Anda, ketika terus orang tua ngomong aja, ini loh usahanya anakku, tolong disupport, tolong dibantu. Ketika bantu sebarin, ya nanti tatap temu. Nah, ketika lihat template-nya, produknya dan sebagainya, kan mereka nanti akan tahu. Nah, kemudian kalau misalkan ada masalah apa sekarang, kan yang penting sekarang masalah imunitas. Sekarang Anda mau kolesterol, kami ada produknya. Anda mau daya tahan tubuh, kami ada produknya. Anda punya masalah darah tinggi, kami punya produknya. Anda hari ini mau terkena paparan radiasi, kami juga punya produknya. Komplit sudah produknya. Ya. Gimana Pak jadi reseller di usia anak sekolah? Kamu sudah 17 tahun belum? Kalau Farel 17 tahun ya silakan bergabung sama yang kasih link kamu gitu loh, ya kan? Bisa, anak sekolah kita banyak kok, murid-murid saya banyak. Mau bertanya nih Pak Chandra, apa basic yang paling awal dan yang paling penting yang harus disiapkan agar sukses di bisnis ini? Yang paling utama itu adalah kamu sendiri sudah niat belum mau berbisnis. Lah kalau kamu masih suka main game terus ya percuma. Mending nggak usah, kamu subscribe channel game aja. Ya kan? Tapi kalau kamu memang basicnya pengen belajar, Pak, saya pengen jadi pengusaha. Pengusaha itu besar loh ya adik-adik ya, pengusaha itu besar, pengusaha itu tidak mudah ya. Anda itu harus punya tempat, punya apa dan sebagainya. Tapi kalau minimal risiko itu jadi reseller. Belajar jadi pengusaha itu paling bagus jadi reseller. Saya mau nanya ke Pak Chandra, untuk punya penghasilan besar kita dengan modal yang besar juga nggak Pak? Kamu kayaknya harus nonton video saya dari mana bisnis besar dimulai. Zaman sekarang
yang bisa menghasilkan profit besar itu bukan modal besar, bukan. Tapi orang yang punya digital asset yang paling besar, ya, orang yang punya jaringan aset yang paling besar. Kenapa? Nah, sekarang kita bisa menjadi berapa banyak murid saya. Kemarin kita barusan memberangkatkan 1.200 orang pulang ke Hainan. Kita dapat rekor muri baru-baru ini. Rekor muri kita itu apa? Yaitu perusahaan direct selling dengan memberangkatkan reseller paling banyak ke luar negeri. Kita dapat penghargaan rekor muri karena kita 20 tahun berturut-turut memberangkatkan reseller kita ke luar negeri, sudah ke 5 benua dan lebih dari 40 negara. Itu kita punya prestasi, rekor muri kita. Tadi di presentasi nggak ada ya. Oke, nanti di presentasi berikutnya kita tampilkan rekor muri kita. Terus yang kedua, harusnya kemarin kita ke Bangkok itu 3.000 orang reseller kita berangkatkan. Tapi sayang karena COVID yang berangkat cuma tinggal 800. Itu pun pulang semuanya sehat walafiat sampai hari ini. Artinya apa? Artinya memang sistem imun dari reseller kita cukup bagus. Ya, kalau zaman dulu memang benar harus modal besar. Tapi kalau modal besar nggak ngerti bisnisnya, nggak ngerti cara ngelola, ya nggak bisa. Pak Chandra, gimana cara pemasarannya? Hubungi mentor kalian, hubungi orang yang memberikan link. Nanti dibantu stepnya satu persatu. Ya, yang penting Anda punya handphone, sudah cukup bisa dikembangkan. Pak, apakah modalnya paling kecil 2 juta atau ada modal yang lebih kecil lagi buat saya anak SMA? Ada sih, tapi Anda nggak dapat keuntungan paling maksimal. Paling saya sarankan yang 2 juta. Kalau 2 juta Anda bisa menghasilkan profit maksimal. Saya bisa kasih yang lebih kecil, tapi sayang. Nah, sekarang gini loh, adik kamu anak SMA, dagang bakso aja sekarang gerobaknya sudah paling minim 10 juta. Lah kamu niat dagang nggak? Iya kan? Lah dagang aja mau modal 10 juta nggak niat. Sekarang mau jadi sopir Gojek aja motornya berapa? Iya kan? Lah kamu kalau dagang aja nggak mau modal 2 juta, kamu tuh mau dagang apa? Mau jadi reseller apa? Ya nggak niat dagang menurut saya. Pak, saya nggak punya modal 2 juta, tapi pengen duit 1 juta, ya itu sama aja kayak orang gini ngomong, Pak, saya hari ini kalau bunga kayak presentasi Pak Andi di awal tadi, saya pengen dapat 100 juta per bulan, tapi syaratnya harus punya deposito 25 miliar. Saya punya 25 miliarnya Pak, tapi saya pengen 100 jutanya. Bapak ya nggak mungkin loh. Dari mana itu ceritanya? Harusnya Anda punya dulu aset 25 miliar. Baru Anda bisa dapat 100 jutanya. Sama, sekarang kamu mau dagang 2 juta dapat barang, dapat kontennya, dapat cara edukasinya, dapat cara memasarkannya. Tapi kamu sendiri tidak tahu cara berdagangnya, nanti akan diedukasi. Baru step by step nanti Anda bisa menghasilkan keuntungan. Kalau dari reseller yang 2 juta kemudian berjalannya kurun waktu mau meningkat ke 8 juta, apakah tetap harus meningkat atau semacam keringanan? Tidak perlu. Jadi artinya kalau yang 2 juta nanti step by step ya, kalau Anda sudah berkembang, produk sudah berjalan dan sudah punya customer base, punya pelanggan, berarti silakan pelan-pelan di-upgrade ya, nanti pelan-pelan di-upgrade, nanti akan dibimbing cara lebih lanjut bagaimana mengembangkan reseller Anda. Apakah bagi lulusan SMA yang sekarang berakhir jadi pengangguran bisa bergabung komunitas? Yes, emang hari ini digabung komunitas yes. Banyak kok murid saya komunitas yes yang hari ini itu pengangguran, yang juga awalnya nggak tahu pekerjaan apa, apalagi di zaman COVID ini sekarang bingung. Nah, justru harusnya Anda itu sangat bersyukur, makanya harus terima kasih sama orang yang memberikan, karena dia pengen dan peduli kepada kamu, supaya kamu juga punya satu solusi untuk masa depan. Oke, next question. Ya, silakan. Waktu saya sisa 10 menit, karena nanti malam saya juga ada live lagi. Saya juga ada live webinar lagi. Ya, silakan. Apakah kita diberikan cara presentasi produk yang kita jual? Oh ya, jelas dong. Ya jelas, seperti vitamin. Kan saya tidak tahu apa kelebihan dari produk tersebut. Ya jelas, pasti. Karena yang namanya barang baru itu pasti ada edukasinya, ada kontennya, ada template-nya, ada videonya, sudah lengkap semua. Anda tinggal, yang penting satu, kamu mau pakai nggak? Nah gitu loh. Kalau kamu pakai, yakin dari sendiri baru jual. Jangan cuma mau duitnya doang tapi jualan. Ya nggak bakal laku, karena kalau jualan produknya, jualan barangnya. Kalau kamu jualan apartemen, baru apa yang kamu
kamu bisa meyakinkan orang lain untuk pakai produk yang kamu pasarkan. Oke? Next. Ya, apalagi? Silakan. Jadi intinya gini ya, adik-adik yang hari ini sedang live ya, oke. Pak, bagaimana cara membuat calon konsumen tertarik dengan produk kita? Pertanyaanmu ini waneh loh. Seperti yang tadi saya sudah bilang. Nomor satu, pakai dulu produknya. Terus manfaat apa yang sudah kamu rasakan dengan produknya? Kalau sudah kamu rasakan mana, baru kamu cerita ke konsumen. Kalau kamu hari ini cuma jualan, tapi kamu sendiri nggak pernah pakai, kamu sendiri nggak pernah coba, nggak tahu manfaatnya, cuma teriming-iming komisinya, kepingin keuntungannya, ya nggak bakal laku barang kamu. Kamu mau jualan burger ya sama, kamu mau jualan kebab ya sama. Ya kamu sendiri harus membuktikan kalau kamu itu sendiri pakai. Ini dapat, baru ceritakan apa yang kamu rasakan. Itulah cara baik. Jujur. Ya, jangan ngibul, oke? Izin bertanya Pak, reseller itu harus pandai public speaking ya? Tidak, itu jawabannya. Reseller itu banyak murid saya tidak bisa bicara, tidak punya skill public speaking. Ya, tapi punya skill ketik-ketik aja sudah cukup kan sekarang zaman handphone. Ketik-ketik, nanti yang bicara produk videonya, nanti yang bicara ada presenternya, nanti yang bicara produk itu, yang penting skill Anda itu nyebarkan link sebanyak mungkin. Sesimpel itu. Saya punya satu orang murid omset ratusan juta per bulan, nggak pernah public speaking sama sekali. Mungkin bisanya apa itu yang di Manado itu, ibu rumah tangga itu, Ibu Ana Mama itu nggak bisa bicara itu, cuma bisa ketik-ketik. Mungkin yang lagi nonton silakan komen. Itu memasarkan produk kita Romil itu tadi, waduh, itu bisa sampai dapat 100 juta hanya dalam waktu beberapa bulan. Lebih dapat berapa tiket ke Korea. Jadi Pak, supaya tidak gugup untuk menjelaskan, oh iya nggak perlu, tapi ya nanti pelan-pelan belajar skill public speaking karena itu adalah nilai tambah kalian. Nah kamu aja profilnya gambarnya kucing, Nurhalisa Tamara. Lah gimana orang mau yakin loh? Kamu hari ini mau jual produk wajahnya kucing, kamu dodolan kucing atau ya apa? Pak, lingkungan daerah saya pedesaan kecil. Gimana cara memasarkan produk Bapak yang mahal? Tuh, gini loh ya. Kamu itu jangan berpikir bahwa memasarkan produk ini cuma di daerah kamu. Kamu hari ini punya teman-teman nggak? Ya kan? Dan sekarang satu lagi, saya punya murid salah satu itu dari daerah Jember. Wayu mana Wayu? Coba nyapa itu Wayu. Ya kan? Wayu itu. Nah, coba kamu lihat itu Wayu. Itu dari desa kecil di Jember, namanya Desa Semboro. Itu masyarakatnya menengah ke bawah. UMR-nya aja mungkin nggak sampai 2 juta rupiah. Ya. Kalau Anda ngomong produk saya itu mahal, saya nggak setuju produk saya mahal. Produk saya itu harganya tinggi, bukan mahal. Tinggi sama mahal itu beda. Apa bedanya produk mahal sama tinggi? Produk mahal itu gini, kamu tuh jualan apa ya, cilok ya, cilok itu harganya mungkin 5.000, kamu jual 50.000, nah itu mahal namanya karena harga sepantasnya 5.000. Nah kalau produk saya itu produk harga tinggi. Harga tinggi itu maksudnya apa? Karena produk saya kualitasnya 50.000, makanya saya jual 50.000. Jadi kata-katamu kurang tepat. Sama seperti hari ini kamu memasarkan sepeda motor. Ya, sepeda motor kita harganya contoh 15 juta. Honda Supra contohnya, ya kan? 15 juta. Tapi saya jual itu 23 juta, yaitu kemahalan. Nah, sedangkan yang kami pasarkan ini sepeda motor harga sepeda motor pria, contohnya harganya sekitar 25 jutaan. Ya, kita jual seperti itu. Ya, jadi singkat cerita, sesuaikan aja dengan produk-produk Anda. Kita banyak kok produk-produk yang terjangkau di desa-desa seperti Nates, Super Green Food. Super Green Food satu biji cuma 1.000 rupiah. Gitu ngomong mahal dari mana? Kamu nggak pernah minum vitamin ya? Lah kamu minum STMJ sekali aja sudah 5.000, 7.000. Lah Super Green Food kita loh, minum 5 biji 5.000, khasiatnya lebih bagus dari STMJ. Buktikan aja sendiri. Jadi saya nggak setuju, oke? Ya, juga bisa usaha facial di kampung-kampung juga bisa. Facial kita loh harganya standar. Kita punya skincare harganya juga sangat terjangkau untuk golongan masyarakat menengah atau pedesaan. Itu sangat terjangkau. Jadi nggak setuju saya kalau diomong mahal. Saya ingin produk yang nggak perang harga, apalagi perang harga di marketplace saya yang sangat melelahkan. Yang jadi pertanyaannya, apakah produk ini masih dalam keadaan perang harga atau harganya sama? Pertanyaan bagus. Reseller kita harganya sama, standarnya sama. Lah kamu sih masuk produk, masuk bisnis yang apa
red ocean istilahnya, red ocean. Jadi red ocean itu satu jual kopi, semua jual kopi, ya kan? Satu jual lumpia, semua jual lumpia. Satu jual risoles, semuanya jual risoles. Ya jelas saja kamu nggak ada uniknya sama sekali. Produk kamu nggak ada diferensiasinya sama sekali. Produk kamu nggak punya value daripada nilai yang lain. Sesekali mikir dong, jual yang orang lain nggak bisa jual. Kalaupun usahamu rame dan orang lain itu juga akhirnya bisa memasarkan suatu produk yang tidak orang lain bisa pasarkan dan tidak bisa ditiru, zaman sekarang kayaknya sangat sulit. Tetapi kalau produk Anda punya kelebihan, makanya nonton video saya cara keluar dari perang harga khususnya untuk reseller, itu ada video judulnya. Tonton video itu, ada 6 poin. Di situ saya bahas dengan sangat-sangat detail dan sangat jelas. Reseller kami semua harganya sama. Pak Chandra, saya mau tanya, ake-ake ya, takoe ya, ini cukup ya, terakhir ya, 3 menit lagi ya. Pak Chandra, saya mau tanya, di tengah kemerosotan ekonomi saat ini akibat COVID, cara meyakinkan orang agar tetap mau mengkonsumsi suplemen karena mereka lebih mementingkan makanan pokok. Ya segini aja lah Ramayati, kamu nggak bisa paksa semua orang untuk konsumsi suplemen. Kalau memang dia tuh lebih butuh penghasilan, lebih butuh makanan pokok, ya sudah. Makanya saya mungkin menganjurkan, mungkin itu segmennya terlalu low. Kalau diajak tukar pikiran untuk mulai hari ini usaha online, tetap nggak mau, ya sudah, berarti lingkunganmu itu yang salah. Saya sudah sering bilang, kalau mau ngobati mindsetnya orang itu seperti ikan. Ikan itu kalau sakit, yang diobati bukan ikannya, tapi yang diobati itu airnya dan akuariumnya harus dikuras. Berarti supaya ikan itu sehat. Nah, kamu itu sendiri sudah di lingkungan yang sakit semua. Ikan satu sembuh, satu sakit lagi, satu sembuh, satu sakit lagi. Lama-lama kamu yang sakit, ya kan? Nah, itu keliru. Makanya lingkungan kamu terlalu sakit, toksik. Nah, kalau lingkunganmu terlalu toksik, menurut saya itu susah ya. Jadi lebih baik kamu sebarkan link, posting, konsultasi sama mentornya dulu lah. Nanti pasti ketemu jalan keluar. Oke? Ahmad Hafiz, Akmal Hafiz. Dan taktik apa yang harus saya lakukan untuk bisnis toko saya yang bisa mengikuti perkembangan dunia teknologi saat ini? Saya pernah membahas di konten 5 level pengusaha. Di situ itu sudah sangat jelas saya membahasnya. Anda bisa merintis perusahaan dari level 0, level 1, level 2, sampai level 5 IPO go public. Tapi problemnya satu, Anda nggak punya kemampuan bagaimana dari kelas UKM sampai membangun ke sana. Makanya saya ada bilang, lebih baik kalau Anda pengusaha level 1-2, sebaiknya berpartnerlah atau bermitralah dengan perusahaan level 5. Kalau Anda hari ini bekerja dengan kekuatan sendiri itu berat. Ya, mending berpartner dengan kami. Kami sudah siapkan mentornya, kami sudah siapkan teknologinya, kami sudah siapkan sistem resellernya, kami sudah siapkan sistem dropshipping, nggak lama lagi nanti ada. Kami juga sudah siapkan produknya lengkap dengan izinnya, kami sudah siapkan kantornya. Jadi Anda itu sudah tidak perlu pusing untuk 80-90% permasalahan di dalam dunia bisnis, karena ribet di dalam dunia bisnis itu. Apalagi kalau Anda mau men-scale up. Tadi siang saja saya barusan webinar selama 4 jam ya sama salah satu bisnis hack ya, itu pengikutnya, pesertanya ikut tadi 60 orang. Rata-rata 60 orang itu kelasnya UKM. Pertanyaannya itu rata-rata sama kayak gini. Saya selalu tegaskan, kalau UKM itu agak berat kondisi sekarang ya, apalagi Anda belum siap secara platform digitalnya. Kalau platform digitalnya belum siap, otomatis Anda itu berat ya, sangat berat. Kondisinya seperti sekarang itu sangat berat. Makanya saya bilang lebih baik berpartner aja. Semua siapkan, Anda tinggal jalan, bahkan sudah siapkan mentornya ya. Makanya saya tadi berpesan sama UKM itu, kalau Anda nggak punya kemampuan scale up bisnis Anda dari level 1, level 2 sampai level 3, gini aja, daripada kamu itu melawan Gojek, lebih baik berpartner sama Gojek.
Karena kamu melawan unicorn itu berat. Ya, kamu melawan raksasa besar, capek. Ya, belum lagi Anda baru pusing masalah karyawan aja 5, sudah karyawan lari sana lari sini. Gimana kamu mau punya karyawan sampai 500? Itu tentu tantangannya berbeda. Sekarang menggaji satu karyawan, anggap aja UMR 3 juta sampai 4 juta. Fixed cost-nya aja udah 20 juta. Gimana kamu menggaji 500 karyawan? 500 karyawan kali 4 juta itu berapa? 2M. Mampu nggak company kamu 1 bulan untuk gaji karyawan aja 2M? Nah, kalau kamu nggak bisa scale up perusahaan ke situ, ya lebih baik kita di KKI, ini ada satu company yang sudah set up, sudah established, company sudah 21 tahun, kami siap membimbing Anda semua. Ya, produk udah kami siapkan. Ya, saya kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan tanya lagi masalah seperti ini. Ya, oke, silakan Bu Ika, next question. Macam mana memulai jadi reseller KK Indonesia? Ini orang mana ini? Orang Sumatera kah? Atau orang Melayu kah? Atau orang Malaysia kah ini ya? Kalau modal belum cukup Pak Noman. Jadi tanyanya ini kok setiap minggu sama, masalah modal. Saya selalu bilang, kalau pertanyaan itu masalah modal terus, sampai kapanpun nggak bisa. Bahkan usaha dengan modal 2 juta pun kamu nggak mampu. Bagaimana kamu itu bisa punya satu bisnis yang kuat? Ya, modal utama itu yang penting berani. Saya sudah selalu berpesan. Modal yang penting utama itu mau. Coba dulu produknya, pakai dulu. Sebelum jual, pakai dulu. Kalau puas, baru pasarkan. Ya, makanya kalau kami di sini tawarkan mau komisinya 1 juta rupiah itu kamu jual 2 paket aja, selesai. Nah, tapi sebelum jual itu pastikan pakai dulu produknya, ya. Jadi kalau produknya dipakai itu hasilnya sangat bagus sekali. Ya, jadi jangan tanya masalah modal lagi. Tonton video saya dari mana bisnis besar dimulai. Modal itu nomor ke-7. Ya, saya nggak mau lagi bahas ini. Karena apa? Berarti Anda belum subscribe dan belum nonton. Kalau pertanyaan ini Anda ajukan terus, Anda nggak nonton subscribe channel Success Before 30, sama aja Anda lihat webinar ini nggak guna. Kamu nonton webinar ini berkali-kali nggak guna, Noman. Tak guna, ya. Macam mana? Saya juga macam mana. Nggak bisa apa-apa saya juga, ya. Oke, next question please. Pak, bagaimana cara menghilangkan pikiran logika ke bawah alam sadar kita? Ilham, yes. Gini, kamu sudah ikut Yes I Can belum? Jawabannya semua di Yes I Can, ya. Jadi saya nggak mau bahas di sini. Terima kasih. Next question. Pak Chandra, kalau bukan WNA, apakah bisa bermitra di KK Indonesia? Kalau bukan WNA, bisa. Kalau asal semua bukan WNA, TKI, banyak kok TKI, BMI di luar negeri, semua bisa menjadi reseller kami. Kalau WNA, maaf, belum bisa. Ya, WNA masih belum bisa. Kecuali memang produknya dijual di negaranya. Malam Pak Dini Nur Aisyah, saya mau bertanya, bagaimana kita melatih kita untuk selalu berpikir positif? Bagus, pertanyaan bagus. Karena saya lihat sendiri orang Indonesia sangat susah mengendalikan emosi atau marah. Bukan cuma orang Indonesia, orang seluruh dunia juga seperti itu. Ya, yang lebih parah dari Indonesia juga banyak. Mindset selalu berpikir positif. Apa yang menjadi input itu akan keluar output. Jadi kalau inputnya tiap hari negatif, marah-marah, apalagi sekarang setiap hari baca berita, orang yang mati sekian, PDP sekian, ODP sekian, saya aja loh nggak tahu sekarang jumlahnya sudah berapa. Nggak penting bagi saya. Mau hari ini COVID itu pasiennya mau berapa, saya nggak penting. Karena apa? Saya sudah sibuk webinar setiap hari. Saya sibuk setiap hari memberikan input-input positif pada orang. Pak, itu sesuatu yang nggak bisa Anda kendalikan. Sesuatu yang nggak bisa Anda kontrol. Saya selalu bilang, kenapa kamu harus khawatir dengan sesuatu yang nggak bisa Anda kendalikan? Contoh, hari ini US dollar itu bakal jadi berapa? Itu nggak bisa kita kendalikan. Ya, hari ini emas jadi berapa? Nggak kita kendalikan. Lebih baik kita mencari sesuatu yang bisa kita kendalikan. Cari input yang positif, cari konten yang positif.
Success Before 30 sudah 7 tahun di channel YouTube memberikan edukasi positif di Indonesia. Hari ini pun ada satu upload video baru yang berjudul 5 profesi yang bakal muncul di tengah-tengah pandemi ini. Itu sudah pasti. Saya sudah riset, saya sudah cross-check dengan beberapa orang-orang yang sangat berpengaruh di Indonesia, salah satunya kemarin Pak Sandiaga Uno, dan itu profesi-profesi yang bakal muncul. Dan saya membuat video itu sebelum sharing dengan Pak Sandiaga, dan ternyata setelah video itu muncul, nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan dengan Pak Sandiaga Uno. Dan saya pasti membuat konten itu riset, ya. Jadi intinya satu, mindset selalu berpikir positif adalah inputnya positif. Kalau kamu makan racun terus setiap hari, ya tubuh kamu jebol, outputnya sudah pasti negatif, bawaannya stres, bawaannya racun, yang kamu konsumsi racun. Nah, produk yang kami pasarkan adalah produk imun, produk yang penuh dengan kesehatan, itu akan memperbaiki organ Anda. Tadi dengar nggak kesaksiannya Ibu Vanda? Ya, bagaimana beliau menggunakan obat-obatan kimiawi dan dia konsumsi produk-produk yang baik untuk imunnya dan hasil tubuhnya sehat dan bagus sekali. Itu salah satu contoh. Jadi, apa yang menjadi imun, itu yang apa yang dikonsumsi positif itu akan sangat menentukan diri Anda bisa positif atau enggak. Ya, oke, next question. Saya kasih 2 pertanyaan lagi. Pak mau tanya gimana cara penjualan yang bagus di masa pandemi COVID yang sekarang? Tidak lain tidak bukan harus secara digital. Ya, jadi semuanya stay at home, semuanya work from home. Jadi kalau konten-konten digital, siapkan platform WA-nya, share video, ambil konten kita, dan enaknya Anda jual di tempat kami, Anda nggak usah pusing bikin konten. Kami sudah siapkan kontennya di Telegram. Jadi silakan langsung diakses di Telegram. Kita punya 3 jenis konten di sana. Ada konten bisnis, ada konten kecantikan, ada konten kesehatan. Ya, dan itu semua kontennya tinggal Anda share posting. Tapi pastikan materi sebelum Anda memasarkan, pastikan pakai dulu produknya. Dan testimonilah apa yang Anda rasakan, upload di sosial media konten Anda. Mau di Instagram boleh, mau di YouTube boleh. Intinya ceritakan apa yang Anda rasakan dan harus jujur. Ya, harus jujur. Karena memang konsumsi produk itu salah satu yang membuat orang itu sangat percaya adalah customer experience. Zaman sekarang industri 4.0 itu customer experience itu yang sangat penting. Jadi pengalaman dari customer. Contoh, misalkan Anda itu order Gojek atau GoFood, atau Anda kan di situ. How is the taste? How is the food taste? Bagaimana rasa makanan dari makanan tersebut? Nah, di situ kan ada mau dikasih bintang berapa. Would you mind to reorder? Yes, I will. Nah, itu nanti akan direkomendasikan lagi. Kemudian kan di situ ada reviewnya, bagaimana kualitas makanannya. Sama, itulah zaman eranya yang namanya customer experience. Nah, zaman sekarang ini nggak usah pusing, karena bisnis offline mati semua. Lebih baik kita masuk ke era online digital, kita ceritakan customer experience. Untung COVID ini lahir di tahun 2020, yang mana internetnya udah kenceng. Coba kalau COVID ini lahirnya 10 tahun lalu, wah ya kita nggak ada webinar hari ini, ya. Oke. One last question, please. Saya sudah jadi makelar, Bang Kava. Penolakan bukan sekali, 2 kali, memiliki titik jenuh pasti ada. Bagaimana mengubah pola pikir kita agar semangat kita terdorong kembali untuk menjalankannya? Gini, Bang, saya kasih tahu ya, kamu itu sebelum menjual ke orang lain, ngaca dulu. Ya. Apa yang kamu jual itu sudah kamu pakai nggak? Apa yang kamu jual itu, kamu yakin nggak dengan produk yang kamu pasarkan? Kamu jual produk itu karena kamu cuma pengen dapat komisinya, ataukah karena memang kamu dengan tulus membagikan bahwa manfaat produk itu baik? Itu 2 hal yang berbeda. Banyak anak-anak muda menjual produk itu karena cuma tergiur komisinya. Itu saya tidak rekomendasikan. Komisi itu belum komisi. Terjalin ada satu yang namanya kejujuran. Nah, kejujuran itu luar biasa. Nah, itu yang paling penting. Nah, ketika kejujuran itu ada, baru komisi itu akan Anda dapatkan. Nah, enggak, Bang. Mungkin bisa jadi Anda menjualnya kepada orang yang segmennya tidak tepat. Anda menjual tiket Garuda Indonesia ke orang yang biasa naik bus, yang nggak laku. Ya, Anda hari ini jual Pizza Hut, 1 loyang harga 100.000. Anda jual kepada orang yang pedagang nasi di pinggir jalan yang harganya 5.000. Nggak bisa, paling dia cuma bisa beli pizza 1.
satu. Anda mau jual pizza gimana pun kepada orang yang pedagang nasi kuning ya nggak laku. Anda mau jual paksa gimana pun orang yang naik bus, Anda pesawat Garuda ya nggak laku. Bisa jadi segmen Anda keliru. Bagaimana supaya Anda meningkatkan segmen? Ya saya nggak mau bahas di sini. Ya, itu sudah banyak konten saya, how to networking with upper class people. Salah satunya, ya silakan kontak mentor-mentor kita, nanti akan diajarkan bagaimana menaikkan segmentasi bisnis kalian atau segmen produk yang bisa Anda jual. Anda nggak mungkin menjual kasur seharga 25 juta kepada orang yang cicilan motornya belum lunas. Itu ya jelas nggak mungkin. Ya, itu jelas nggak mungkin. Cicilan motor aja belum lunas, kok mau beli kasur harga 25 juta. Nah, itu namanya salah segmen. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu sederhana sebetulnya. Ya, saya nggak mau bahas karena ini terlalu simple, terlalu sederhana, dan segmentasinya itu nggak tepat. Oleh sebab itu, saya ingin berpesan, makanya di komunitas di sini kita akan diajarkan banyak hal. Makanya Anda butuh mentor, karena nggak bisa cuma dengan webinar 1-2 jam ini Anda sudah langsung dapat jawabannya semua, nggak bisa. Anda harus berproses, ya, kuncinya seperti itu. Tapi mental Anda ditolak bukan sekali 2 kali ya. Pendiri Kentucky Fried Chicken itu ditolak ribuan kali ya. Itu Anda jangan salah, itu ribuan kali dan dia masih tetap bertahan. Penemu lampu Thomas Alva Edison itu sampai pecah lampunya sampai 9.000 kali. Jadi mentalnya itu harus lebih kuat. Ya, jadi banyak orang, Anda lihat aja di kolom testimoni, banyak kok orang sharing testimoni reseller kita yang merasakan manfaat dari produk kita, merasakan manfaat dari income kita. Anda tanya-tanya terus, nggak guna, mending langsung aja. Sekarang gini loh, uang 2 juta itu artinya apa sih? Maaf loh ya, kamu bisa beli handphone harganya 2 juta. Emang handphone itu fungsinya untuk apa? Bisa untuk jualan kah? Kalau bisa untuk jualan, uang 2 juta itu bisa berputar menjadi 4 juta sampai 10 juta. Itu baru ada gunanya. Kalau kamu cuma beli handphone gaya-gayaan untuk pamer apa? Keluar dari konter harga 2 juta itu sudah nggak ada harganya baru. Nah, sekarang di komunitas ya sini, kita diajarkan dengan modal yang minim, mindsetnya harus dirubah, komunitasnya betul, produknya betul, dan konsepnya itu betul, baru kamu bisa maju. Lah kalau kamu cuma kumpul pemabuk, ya selama-lamanya kamu jadi pemabuk, kamu akan jadi pecundang terus, nggak bisa maju. Nah, oleh sebab itu, saya selalu menekankan, ya, jangan tanya lagi masalah modal. Jangan, itu alasan. Manusia itu suka bersembunyi di kata saya nggak punya modal. Itu alasan. Ingat, orang sukses itu punya 1001 jalan. Orang gagal punya 1001 alasan. Jangan cari alasan terus. Semua, tadi Pak Daniel juga sudah ngomong, saya cuma dari 50.000, hari ini bisnisnya omsetnya miliaran. Tadi ngeliat nggak beliau ngangkat itu cuma bonus tahunannya aja hampir 0,5 miliar. Tadi lihat nggak rumahnya, tadi lihat nggak kantornya. Itu memang betul-betul luar biasa. Ya kan? Makanya saya bilang, percuma. Saya ngomong panjang lebar gini, kalau kamu nggak take action percuma. Dan kamu terkendala dengan, Pak, saya nggak punya 2 juta. Maka selamanya uang 2 juta pun kamu nggak punya. Ya, camkan kata-kata saya. Karena apa? Kamu merasa berat. Uang 2 juta pun nggak punya selama-lamanya. Pak Daniel 50.000 itu tahun berapa? Tahun 2002, 18 tahun lalu. Uang 50.000 itu sama kayak mungkin uang sekarang itu. Bisa-bisa juga sama seperti 3 juta sampai 5 juta kali. Uang 50.000 itu besar. 18 tahun yang lalu. Tapi beliau cari cara gitu. So, cari jalan, cari cara. Saya selalu bilang, kalau nggak punya modal, bagaimana supaya bisa punya modal? Kalau nggak punya ini, bagaimana supaya bisa punya gitu? Coba dulu produknya. Saya melarang semua reseller saya sebelum jual itu nggak pakai dulu. Saya larang, harus pakai dulu produk. Karena Anda itu bisnismen. Bukan cuman karyawan kamu belum tentu kamu pakai. Tapi kalau businessman, entrepreneurs, itu Anda harus menjual apa yang Anda yakini dan Anda pakai. Kalau nggak bagus jangan cerita. Anggap aja ya udah beli pakai selesai. Kalau nggak bagus ya 21 tahun perusahaan kita nggak mungkin sampai bisa bertahan sampai selama ini. Ya, oke. Ya kalau bicara testimoni banyak lah ya. Ini ada yang testimoni resign jadi pemabuk. Banyak lah ya. Itu saya nggak mau banyak lah, yang berhenti jadi narkoba, banyak juga di komunitas kita. Jadi komunitas kita tuh nggak cuma, karena gini loh, mau jadi entrepreneur tuh harus sehat cara berpikirnya. Karena apa? Anda itu nggak digaji, ya.
Anda itu jangan berharap ada gaji bulanan. Jangan berharap. Entrepreneur itu digaji oleh siapa? Oleh diri sendiri. Pastikan reseller Anda semuanya komisi berjalan dengan baik. Tapi kita sendiri mungkin harus berjuang. Nah, mindsetnya kalau orang sakit aja masih bermasalah sama mindset, ya gimana kamu tuh bisa memperbaiki orang yang sakit? Karena hanya orang sehat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Coba kalau dokternya kena COVID, terus kemudian dia menyembuhkan pasien COVID, ya tambah kena COVID semua. Dokternya harus sehat dulu. Entrepreneur tuh dia harus sehat dulu. Kami ini 2I, duta imunitas sama duta income. Kami memberikan solusi di kondisi seperti sekarang. Nah, kalau kami sendiri ini kelihatannya kayak orang loyo, ya kan? Terus kemudian mau cerita peluang di masa pandemi, ya tambah mati semua. Tapi kalau kami di sini cerita dengan kondisi yang semangat, kondisi yang badan yang fresh, badan yang penuh dengan kesehatan, saya percaya itu sangat luar biasa. Sekarang saya mau tanya, ayo, kamu dengan 2 juta ini benar dapat 2 juta, sorry saya maaf ya, 2 juta. Bisa ini wariskan anak cucu, bisa. Ini kamu kayaknya, kalau lihat dari profilmu itu kayaknya dari perusahaan apa sih? Ya kan, Tuanku Yudia. Sudahlah Pak, bisa. Nggak usah sampai mikir ke waris ke anak cucu Pak. Wariskan di hidup Bapak aja udah cukup Pak. Bapak wariskan anak cucu itu wariskan rumah, wariskan sapi, wariskan sawah, ya kan. Ujung-ujungnya terakhir wariskan bisnis ya. Itu sudah cukup. Oke, saya kembali ke mentor 2 juta itu tadi. Di mana Anda cari mentor 2 juta? Ya kan? Kadang konsultasi, kalau Anda misalkan membangun bisnis, konsultan UKM contohnya. Nah, kamu tuh mau bayar berapa konsultan UKM? Hah? Kalau perusahaan mau bayar konsultan, itu hitungannya mahal. Saya pun juga terima konsultan sebagai jasa perusahaan-perusahaan. Anda tahu tarif saya ini berapa? Cek di website saya. Saya per jam tarif saya berapa? Kamu sanggup bayar saya? Ya kan, kalau mau bayar saya nggak apa-apa, silakan. Lah, daripada kamu bayar saya, lebih baik saya berikan murid-murid saya itu banyak. Ya, mentor-mentor yang kamu bayar sekali 2 juta. 2 juta itu bukan bayar mentornya, itu produk kamu pakai. Pakai, rasakan kesehatannya, skincare-nya, rasakan suplemennya, betul-betul badan fit, sehat. Kalau nggak bagus, jangan cerita. Sudah gitu bonus yang tadi udah diceritakan 8 poin lengkap, ada pengembangan diri, ada semuanya. Mau cari di mana komunitas seperti ini? Saya juga mau kalau mau. Ya kan? Makanya oleh sebab itu 2 juta itu kalau ngomong mahal, ya berarti kamu itu nggak ngerti bisnis. Orang dagang bakso aja modal 10 juta. Ya kan? Itu dagang bakso loh, rombongnya doang. Ya kan? Belum isinya. Belum kalau baksonya nggak laku ya buang semua, habis itu modal dagangan. Kamu ngomong 2 juta itu nggak punya modal, wis mending kamu hari ini jadi buruh harian aja lah. Ya kan, susah. Kalau kamu bilang 2 juta itu selalu nggak ada terus, maka mindset kamu selamanya nggak bisa dibuka cara berpikirnya. Ya, saya lebih suka ngomong seperti ini apa adanya. Karena apa? Selamanya Indonesia nggak bakal maju. Kalau ngomong 2 juta aja itu nggak punya. 2 juta bukan store ke saya loh, itu produk Anda beli. Anda langsung dapatkan produknya di tangan. Coba yakin, karena apa? Kami melatih Anda itu jadi entrepreneur. Rasakan dulu, coba dulu, bagus baru cerita gitu. Ya, ngerti ya? Jadi saya percaya malam hari ini Bu Ika, terima kasih. Saya tutup malam hari ini, mungkin sharing-sharing saya yang mungkin sekitar 20 menit ini sudah cukup, karena seharian ini saya bicara sudah sangat lelah. Mentor. Oh ya, jelas, sangat bergantung sama mentor. Kenapa? Terus bagaimana Pak jika kita mempunyai mentor yang susah dihubungi atau jarang memberikan bimbingan kepada kita? Ya, itu bukan salah mentormu, ya kan? Bukan salah mentormu. Pertanyaan saya, kenapa mentor Anda tidak mau terima teleponmu? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau namanya mentor itu pasti bersedia memberikan waktu. Tapi kalau mentor tidak mau terima telepon, ya Anda harus ngaca. Apakah Anda ini termasuk orang yang menjengkelkan, atau orang yang hari ini bikin pusing? Apakah orang yang hari ini orang yang sampai tidak mau terima telepon Anda itu mengapa gitu loh? Apakah
kamu harus introspeksi ya, Neng Fafa ini. Pasti ya. Kenapa? Tergantung pada mentor. Kalau enggak pun nanti Anda silakan cari mentornya lagi. Tapi kalau tidak ada orang yang mau membimbing Anda, nah Anda harusnya introspeksi. Karena bisa jadi karena gini ya, di bisnis ini Anda itu tidak memberikan 1 rupiah pun pada mentor. Kami memberikan mentor itu secara free. Ya. Tapi ya mohon pengertiannya. Kalau kita memberikan bimbingan itu secara free, otomatis timbal balik lah. Kalau Anda cuma mau dimengerti tapi tidak mau dimengerti, nah itu berarti kerjasamanya satu pihak, bukan 2 pihak. Gitu. Jadi kalau misalkan mau bagus ya kerjasamanya harus 2 pihak. Ya. Nah kenapa mentor itu penting? Ya sekarang gini aja deh, Anda berenang nggak usah saya kasih pelatih, Anda nyetir mobil nggak usah kasih pelatih, kalau masuk jurang ya itu urusan kamu. Ya kan? Tapi kalau ada mentor kan lebih enak, kita bisa lebih standby, lebih fokus, dan lebih ada yang mengarahkan dan membimbing. Itu mobil, itu berenang. Lah ini bisnis. Bisnis itu resikonya lebih besar. Apalagi background Anda bukan background bisnis. Kecuali Neng Fafa sudah punya background bisnis. Sudah bisa berdagang, bisa berjualan sendiri, nggak usah dibimbing, ya nggak apa-apa. Ya kan, silakan. Anda cocok sama produk kita, jual aja nggak apa-apa. Karena produk kita saya jamin, kalau udah laku nggak mungkin bisa sampai 21 tahun. Ya. Jadi menurut saya, tapi mungkin strateginya bagaimana bisa membangun tim yang kuat, membangun reseller yang banyak, nah itu perlu mentoring, perlu sistem. Kalau nggak gitu, nggak bakal bisa. Ya, sekiranya seperti itu, Neng. Lanjut, Bu Monik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam hebat luar biasa, Pak Chandra. Bagaimana cara menjalani bisnis di KK Indonesia tanpa harus mengalih fokus di pekerjaan utama dengan tingkat kesibukan yang padat? Emang kamu bekerja 24 jam? Nah, mungkin kan? Anda tadi dengar di sini semuanya guru. Itu artinya apa? Karyawan. Artinya mereka semua apa? Mereka semua juga punya kesibukan yang cukup padat. Gini, kamu sudah nonton video saya, cara mengatur waktu nggak? Manajemen waktu. Kalau Anda mengatakan kesibukan Anda padat, berarti bagaimana Anda sangka para reseller saya ini orang pengangguran semua? Ya enggak kan? Ada karyawan, ada guru, ada background pengusaha, ada PNS. Saya kira PNS itu juga cukup padat loh. Ya. Nah, kamu kerjanya satu hari berapa jam sih? 24 jam nggak? Nggak mungkin kan? Orang kerja di mall aja jam 10, pulang sampai jam 10. Itu satu hari 12 jam. Rata-rata bekerja itu 8 sampai 10 jam. Nah, di luar itu, emang kamu nggak bisa punya HP? Emang nggak bisa menjalankan usaha ini? Nggak mungkin kan? Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Mentalmu kuat nggak? Karena bisnis ini bukan untuk orang yang mentalnya lemah. Entrepreneur itu bukan orang yang bermental lemah. Teman saya entrepreneur banyak yang tumbang, banyak yang down ini. Banyak yang gagal. Hancur semuanya. Karyawan di PHK. Down. Anak 3. Banyak teman saya sekarang seperti itu. Mereka bingung, saya harus bagaimana. Ya, tapi sekali lagi saya katakan, entrepreneur bukan untuk orang cengeng, bukan untuk orang bermental lemah. Nggak cocok entrepreneur itu. Entrepreneur mau jadi reseller karena kamu nggak ada bos di bisnis ini, kamu nggak ada atasan. Bos kamu adalah target kamu sendiri. Ya, mentor itu bukan atasan, mentor itu cuma bisa ngasih arahan dan bimbingan. Tapi kalau mentor nggak mau bimbing, ya nggak bisa apa-apa. Karena ini bisnis Anda. Iya kan, kamu nggak digaji kan di sini. Makanya saya bilang, tidak semua orang cocok jadi entrepreneur. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda tadi seperti itu, ingat tuh ya, orang hebat itu orang yang bisa memanage waktu, bukan diatur waktu, tapi dia mengatur waktu. Bukan diatur waktu. Ulangi kata-kata saya, bukan diatur waktu, tapi dia bisa mengatur waktu. Waktu yang nurut sama kamu, bukan kamu yang nurut sama waktu. Nah, itulah cara orang sukses gitu. Kalau kamu satu hari tidak bisa mengatur waktumu, itu pertanda Anda nggak profesional. Ya kan? Anda nggak profesional. Kenapa? Ya karena Anda sendiri, bagi saya, waktumu sudah habis oleh pekerjaanmu dan habis gitu. Lah kamu mau sampai kapan seperti itu? Sampai 10 tahun lagi? Ya kan? Mau sampai kapan? Nanti kalau 10 tahun lagi, kamu sudah berkeluarga, punya anak, terus anakmu nggak pernah ketemu sama kamu. Karena kamu sibuk terus dengan pekerjaanmu. Mau sampai kapan? Nah, ini satu dilema bagi banyak orang di dunia ini. Jadi sekali lagi, you are the master of time. Ya, not time slave. Kamu itu adalah master dan
tuan daripada waktu, bukan time slave, bukan budak dari waktu. Anda yang harus manage. Oke? Ya? Oke, next. Pak, apakah saya ini bisa sukses karena usia saya sudah tidak muda lagi dan gaptek? Bu Narti, tentunya tidak bisa lari cepat kayak anak muda, sedangkan saya pengen sukses. Bu Narti, jangan takut Bu, jangan pakai kata gaptek untuk ibu itu selalu berkata saya tidak bisa. Kalau ibu gaptek, ibu hari ini nggak bisa tanya dan ketik seperti ini Bu Narti. Ini pertanda ibu tidak gaptek, ya kan? Dan ibu bisa menyebarkan link seperti ini, nonton ini, itu artinya Pak Bu Narti ini termasuk orang yang tidak gaptek. Sekarang gini Bu, hati-hati dengan penulisan dan kata-kata. Saya paling sering memotivasi orang-orang yang usia 35 ke atas itu, dan mereka suka membenarkan diri mereka dengan kata gaptek. Bu Narti, saya ini usianya bukan 30-an Bu, saya ini sudah 40 tahun ini saya mau 45 tahun Bu, 5 tahun lagi saya sudah kepala 5. Sekarang pertanyaan saya satu Bu, saya kalau ibu usianya di bawah saya harusnya jauh lebih gaptek dari ibu. Tapi kenapa saya nggak mau bilang saya ini gaptek Bu? Karena gaptek itu adalah sebuah kata-kata pembenaran diri untuk kita itu enggan untuk belajar hal yang baru. Kalau hari ini ibu gaptek, ibu nggak akan beli Android. Ibu beli aja handphone Nokia jadul zaman dulu. SMS pun nggak bisa, dan ibu ngomong gaptek. Ya, selama kita mau belajar, jangan Bu, di dunia ini semua orang gaptek Bu. Semua orang itu asalnya gaptek. Tidak ada yang nggak gaptek, semua orang gaptek. Tapi selama ibu bisa punya HP, bisa WA, berarti ibu sudah tidak gaptek. Ibu loh, saya suruh nggak usah ngurusi ini, itu. Semua sistem udah disiapkan. Ibu nggak usah ketik sana, ketik sini. Ketik sudah ada. Tinggal ngikuti apa kata mentor. Ya kan? Dan jangan pakai gaptek itu sebagai sarana pembenaran diri. Dan sekali lagi Bu, saya kasih tahu Bu Narti, orang yang tidak gaptek belum tentu sukses juga. Saya ulangi ya. Tidak gaptek pun belum tentu sukses. Oh, anak muda banyak yang canggih Bu. Wah, ngerti komputer, ngerti informatika, ngerti internet, gini semuanya. Wah, sosial media. Bu, belum tentu sukses juga Bu Narti. Ya kan? Jadi Bu Narti ini yang terpenting punya relasi, punya teman, ya, punya kerabat. Ya sudah, dibagiin aja link-link video seperti ini. Toh mereka bisa nonton di rumah. Nah, siapa tahu usaha kita hanya dengan jual 2 paket 2 juta aja sudah menghasilkan 1 juta rupiah. Ya. Nah, Bu Narti umur 54 sudah ngetik lagi, terima kasih. Ya Bu, ibu sama saya cuma beda 10 tahun. Jangan ngomong gaptek Bu. Saya punya teman Bu, murid saya salah satunya usia 78. 78 tahun, masih bisa WA. 78. Coba yuk bayangin. Kalau dia ngomong gaptek saya maklum. Tapi dia bisa WA dan bisa Facebook. Wow, 78. Mari Bu, kita belajar. Ya, jadi jangan selalu pakai istilah gaptek. Tapi kami sadar bahwa memang market gaptek itu banyak. Oleh sebab itu kita di Telegram sudah ada konten-konten. Kita ada 3 konten di Telegram. Konten bisnis, produk kesehatan, dan produk kecantikan. Nah, 3 ini silakan di follow Telegram Keke. Nanti minta sama mentornya. Di situ kontennya setiap hari itu ada. Anda mau upload apapun tinggal upload di sosial media dan WA masing-masing. Oke? Ya, next. Ya, saya kasih 2 bonus pertanyaan lagi bonus. Selamat malam Pak Chandra, malam Bu Sudraswati. Maaf mau tanya Pak, saya maafkan. Tanya-tanya aja langsung nggak apa-apa. Saya seorang karyawati, oke. Saat ini saya sudah menjadi reseller fashion, baik. Bagaimana cara membagi promo jika saya ingin menjual produk kayak gini? Cara membagi promo? Maksudnya itu apa? Saya bingung. Oh, membagi promosi kali ya. Loh, gini loh Bu. Ibu kan produknya kan fashion. Lah kita kan produknya kesehatan, kecantikan. Lah nggak ada hubungan loh. Justru pelanggan ibu banyak cewek. Kalau pelanggan ibu banyak cewek ya cocok toh dengan produk kita. Kenapa? Kita ada skincare, ada cosmetics. Ya kan? Apalagi yang baru ini mereknya Glance. Tadi Bu Silvana cerita produknya Beauty Zen, wajahnya kan mulus-mulus itu, ya kan? Nah, itu semua adalah, nah itu tuh, Anda lihat di link bawah, Telegram channel KKIA, itu semua silakan di follow, di subscribe Telegram channelnya, itu semua kontennya sudah ada. Jadi pelanggan yang cewek itu daripada fashion apa sih?
mungkin jual baju kali ya, jual sepatu atau jual apa, ya silakan. Di sini resellernya kan fashionnya kan cukup banyak. Nah, tapi kita memang concern kita itu di health and beauty, di sehat dan cantik. Tapi kita juga ada pembalut kesehatan merek Nates. Kita juga ada lagi produk-produk lain seperti kalung kesehatan, KK Life Force. Nah, ini semua produk-produk yang sangat bermanfaat ya untuk kesehatan kita. Dan tentu itu pangsa pasar yang sudah terbangun. Jadi cara membagi produk ya di broadcast saja, tapi broadcastnya jangan di tempat perusahaannya atau reseller ibu. Nah, nanti pelanggannya ibu silakan kami ada testimoni kesehatan atau kecantikan yang bagus, jadi yang gemuk jadi kurus. Nah, itu kan marketnya ibu-ibu sama wanita semua, cocok. Karena reseller kita memang 70% sampai 75% adalah wanita ya. Oke, terima kasih Bu Sudras. The last question please. Selamat malam Pak Chandra, Bu Yulinda Firdaus. Selamat malam. Saya mau bertanya, untuk hari ini yang tanya banyak wanita ya, karena presenternya wanita semua. Untuk produk Vita yang maca, semua produk kopi dan untuk buku kedelai, apakah semua sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI? Sudah Bu. Ya, kenapa saya katakan sudah? Ya, pertama Bu Yulinda, kami ini adalah termasuk salah satu donatur daripada Majelis Ulama Indonesia. Bahkan Datuk Dr. Andrew Ho ada foto sama Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu beliau masih menjabat sebagai Ketua MUI. Beberapa acara halal kita juga sudah dukung. Semua produk KK boleh dikatakan halal. Ya, jadi kami Bu, jangan khawatir. Sekarang gini, saya tanya sama Ibu. Kalau Ibu di luar ada beli di kafe, maca, terus gara-gara di kafe itu tidak ada tulisan halal, Ibu nggak mau minum? Kan nggak mungkin Bu. Maca itu cuma dari green tea Bu. Ya, jadi saya kira green tea itu ya pasti halal. Kita pakai logika aja. Nggak usah Ibu terganggu dengan sertifikat halal. Memang kalau ada sertifikat halal itu jauh lebih baik. Tetapi kopi ya jelas halal Bu. Masa ada kopi itu haram? Ya, bubuk kedelai ya pasti halal loh. Ibu lihat gini aja, Ibu lihat bahan. Ya, Ibu lihat bahan aja sudah Ibu tahu itu halal atau haram. Saya kira kalau seandainya semua itu mungkin belum ada sertifikat halalnya saja, ya sudah, nanti saya bisa tampilkan, Ibu nanti hubungi mentornya, Bu Yulinda, tolong mentornya, tolong bagikan siapa mentornya Bu Yulinda ini, bagikan untuk yang ini, foto kita mendukung sertifikasi halal dan mendukung acara sertifikasi MUI, ya. Dari situ itu sudah sangat jelas. Jangan khawatir Bu, KK ini sudah mengumrohkan 10 kali angkatan. Ya, tadi presentasinya sudah jelas kan, fotonya sudah ada. Ya, kalau soal itu Ibu jangan khawatir. Dan Ibu jangan khawatir juga Bu, saya ini vegetarian Bu. Vegetarian itu lebih dari halal Bu. Ya, jadi kalau rekan-rekan Muslim, kalau ikut saya ke luar negeri itu pasti duduk di meja saya. Ke China terutama. Waduh Pak, saya takut nanti ada babi. Loh, ikut Pak Chandra aja aman kok. Saya jangankan tidak makan babi, saya semua sapi apa saya tidak makan, ya kan, saya ini vegetarian, ya, jadi aman Bu. Ibu takut, saya lebih takut Bu. Terima kasih. Oke Bu Monik, silakan ditutup. Dan kebetulan saya sendiri pribadi kan punya komunitas Yes. Nah, komunitas Yes ini didukung oleh 3 perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah KK Indonesia sebagai suplai produk, karena Anda sebagai pengusaha pemula, Anda kan butuh produk untuk berjualan. Kalau tidak, Anda bagaimana cara berdagang? Yang kedua adalah sekolah bisnis. Nah, sekolah bisnis kami itu namanya KIS. Nah, sekolah bisnis ini kami akan mendidik Anda bagaimana Anda menjadi seorang pengusaha yang tangguh, cara marketing, cara berjualan, menjadi seorang public speaker yang baik, bagaimana membangun tim, bagaimana kepemimpinan yang bagus, itu semua ada di sekolah bisnis kami. Dan yang ketiga adalah media SB30 sendiri, yang mana SB30 ini Success Before 30, salah satu channel dari media utama kami. Media utama kami adalah SB30 channel, yang mana kami juga punya channel kesehatan. Nanti di tahun 2018 dan kami punya beberapa channel baru yang semuanya tujuannya untuk mengedukasi bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik.